Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, payah duduk si kotor subuh. Menggigit tulang anak saya. Baik ibu. Oke. Lain engkau banyak mengerti juga seminang. Lai. Itu pokoknya bu. Kalau mereka banyak rasanya nak mengerti juga seminang. Aku gak angin itu ustaz menyampaikan sendiri. Sebab nanti kau ibu menawar ini kau ustaz indah apa buya indah. Memang indah satu indah. Duduk nanti bagus sih kau. Nak mengiki itu orang menyuruh. Baik. Payah mempertinggalnya ibu. Nanti dia lah. Buat cubu dia banyak seperti ibu ya. Tapi kursiangi begini lah. Bismillahirrahmanirrahim. Menggigil gua. Nampak itu kan? Kita nak buat. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayatu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wallazi awjada jami'al kainat min adami wa ansa'aha wa rafa'a bi qudratihi samkas sama ifasawwaha wa ja'alaha ala ghairi amadin taraha wa saqal arda bi hikmatihi wa dahaha wa asbataha bil jibali wa arsaha wa akhraja minha ma'aha wa mar'aha wa basta fiha ummaman laha minal arzaqi madadun wa minal jadi madadun tajri ila muntaha. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah wa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa aqussukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kok judulnya barik begitu. Saya mati tapi cukup ya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannati faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala aidan qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa tawadduna ila alimil ghaib was shahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahu rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin was syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam juga kesehatan kepada kita. Sehingga pada pagi hari yang mulia ini kita mampu melangkahkan kaki kita ke majelis subuh yang subuh yang mulia untuk melaksanakan salat subuh berjamaah beserta rangkaiannya.
Semoga ibadah subuh yang kita laksanakan diterima oleh Allah dan dimaktub sebagai amal soleh yang dapat menyelamatkan kita kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga tidak lupa juga kita sanjungkan kepada junjungan kita, manusia pilihan sepanjang zaman, Muhammad Rasulullah beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Panjangnya kaunya itu dari awal sampai akhir dia kecilnya. Melalui mimbar yang mulia ini, saya tidak bosan-bosan kembali saya berwasiat dan mengingatkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada para jemaah. Marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena ketakwaan inilah modal keselamatan, kebahagiaan dan kemuliaan kita di kehidupan akhirat kelak. Karena yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa kepadanya. Masyiral muslimin, sidang subuh yang dimuliakan oleh Allah. Siko baik berpantin situ dulu. Enggak lama dia cerita ya. Iko yo Ustaz apa? Ristawardi yo. Kita bawa Ristawardi seketik. Bah kecil Ristawardi dah. Ibu-ibu kalian mengerti jo tabuh dah. Tabuh tu ibu kalau di kampung Amboy. Ikoko pabilonya berbunyi, ada isyarat-isyarat yang di samping di tabuh kakak. Nyodo macam bunyinya ibu. Boleh mau ya. Yang pertama mana bunyinya yang mengisyaratkan waktu-waktu salat. Bunyinya juga tum 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 sampai 3 kali. Sudah tu yang kedua bunyinya mengingatkan bahasa ada musibah seperti kematian atau gempa bumi atau kebakaran. Itu lainlah bunyinya begitu. Bunyinya berarti kalau nyoto nanti go tum 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 3 kali no. Ikulah nanti kok jadi ini judul ke bawah ini kau. Judulnya itu nasihat kematian. Kau bunyi. Aku dengan untung ibu kau lebih cepat mengerti karena lebih banyak. Kenapa payah menyamping sama juga. Bismillahirrahmanirrahim. Tabuh dibuat tiba-tiba badan baganjua balik pulang. Kata pe asam mula jadi surui kata nah nasa bingka. Sampai situ sampai ibu. Sudah itu saya sambung lah. Badarun ayah pemandian, pada sia bunyi jadi kapan. Bagi kocong di kabet limo, langkuk setanggi ayah bunyi. Bararak badan ke surau, tiba di surau dibujuhkan. Mayriang salat sampai takbir. Sudah tu menuju ke pusaro, iyo ke pandang berkuburan. Cakep. Tagole ilang lahat tanah sakapa babakalang, mayriang maluk kabilat di bati papan ng sahalay. Badururah tanah penimbunan, tatagak meja nandu, manyalo suku yang hitam, doa dibaca terak pengabisan. Tubuh kubur dan timbun kurang kain. Kayu bantu tubuh kau. Kalau dah mati, bantu tu durang kan. Dah sudah tertimbun durang kubur, kurang kain. Tinggal tanggungan dewa di dalam ni. Dan tugas awak, tugas awak tu nenggai ini kau nyatu bisa. Tu kalau di dalam kubur buku gaib dia ini kan nak rabu tu. Tayun indah apa zat kubur dia. Tayun indah mereka apa bukan nak kira tu. Di situ nyatu rabu. Dunia ini pun menjadi gaib dia. Dia sambung lain. Sambung ayat tadi. Anana yadri kullu nafsin za'iqatul maut. Sesungguhnya setiap orang
yang bernyawa pasti akan mengalami dan merasakan kematian. Allah menciptakan kematian, menciptakan kehidupan dan kematian tidak lain adalah sebagai ujian dan mengetahui mana hamba-hambanya yang beriman dan mana hamba-hambanya yang lupa diri, terpedaya oleh gemerlapnya kehidupan. Kematian adalah suatu kepastian dan keniscayaan. Siapapun tidak akan bisa lari dari kematian. Tua, muda, atau bahkan anak kecil dan bayi sekalipun, kalau ajal telah tiba, maka kematian tidak mungkin terhindarkan. Bila ajal telah tiba tiada berguna lagi, tiada berguna jabatan, kedudukan ataupun harta dan kekayaan, semua akan kita tinggalkan. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaib was syahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu dikembalikan kepada Allah. Itu kerja kematian itu, Bu. Mengembalikan. Akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surat Al-Jumu'ah. Sidang jemaah subuh yang dimuliakan Allah. Sesungguhnya kematian adalah nasihat dan pelajaran kehidupan bagi orang yang mau berpikir dan merenungkannya. Mengingat kematian adalah perbuatan positif yang banyak mempunyai manfaat atau hikmah. Orang yang banyak mengingat kematian akan berhati-hati dalam berkata, bersikap, berperilaku, kerana ia meyakini bahwa kapan saja ajal bisa datang menjemputnya. Dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukannya setelah kematian nanti. Mengingat kematian akan membuat seseorang menjadi takut untuk berbuat dosa dan hal-hal yang negatif. Sebaliknya, mengingat kematian akan menyebabkan seseorang menjadi termotivasi untuk senantiasa meningkatkan amal saleh dan ibadahnya kepada Allah sebagai bekal persiapan dalam menghadapi datangnya kematian. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Sebagai orang yang beriman dan berakal, sesungguhnya kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari kematian orang lain sebagai bahan renungan untuk mempersiapkan kematian yang juga pasti akan menghampiri kita. Dari keadaan dan ciri-ciri kematian yang dialami oleh orang lain, bisa diambil pelajaran ya Ibu. Ciri-ciri kematian orang itu bisa kita perhatikan, bisa kita ambil pelajaran. Dari keadaan dan ciri-ciri kematian yang dialami oleh orang lain, kita bisa mengetahui apabila ia mendapatkan kematian yang membahagiakan atau husnul khatimah, ataukah mendapatkan kematian yang membawa keburukan, su'ul khatimah. Di antara ciri-ciri kematian yang husnul khatimah ada 5.
Lima ciri-ciri orang yang mati husnul khatimah. Yang pertama, jika akhir ucapan orang yang meninggal tersebut adalah kalimat thayyibah atau ucapan-ucapan yang baik, seperti mengucapkan kalimat syahadat, kalimat syahadat, ataupun kalimat la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, niscaya ia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, jika orang yang akan meninggal dunia tersebut berkeringat keningnya. Dalam hadis yang bersumber dari Burdah bin Al-Khatib yang kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disebutkan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, kematian seseorang mukmin itu selalu diiringi dengan keluarnya keringat di keningnya. Itu husnul khatimah, betul. Dan ciri-ciri husnul khatimah. Yang ketiga, jika orang tersebut meninggal pada waktu-waktu yang diberkati. Waktu yang diberkati kok itu, misalnya meninggal pada malam Jumat ataupun siang harinya. Rasulullah SAW telah bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jam'ati illa waqahu Allah fitnatal qabri." Artinya, tiada seorang muslim pun yang meninggal pada hari Jumat ataupun malamnya, melainkan Allah akan menjaganya dari fitnah alam kubur. Itu manfaat daripada hari Jumat, kata hadis kubur. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang keempat, jika orang yang meninggal tersebut mengerjakan berbagai kebaikan di sisa-sisa akhir hidupnya, seperti orang tua kita ini sisa hidup namanya ini, Bu. Ya, do takut ibu ko baralin na kata ibu pakai ng kado ibu pasti nadon kan. Jadi waktu nan bisa bekerja beramal baik, kita laksanakan untuk beramal baik. Ko dalam hadis ko nan dituju di hadis ko, Bu. Rasulullah pernah bersabda, yang keempat jika orang yang meninggal tersebut mengerjakan itu yang keempat. Jika orang-orang yang meninggal tersebut mengerjakan berbagai kebaikan di hidupnya. Karena kita angin. Apa? Karate itu kok gerak-gerak. Pengaruh keadaan, Bu. Situasi gempar. Bari pengaruh keadaan, payah melawannya, bari. Langsung melaki baju lapang lah saya. Iya. Rasulullah pernah bersabda, "Idza arada Allah bi 'abdin khairan taharahu qabla mauti." Qalu ya Rasulullah, wa ma tahurul 'abdi? Qala amalun salihun yurhimuhu in iyyahu hatta yaqbidahu alaih. Jika Allah menghendaki kebaikan atas seorang hamba,
niscaya Allah akan mensucikannya sebelum kematian. Para sahabat pun bertanya, apa itu kesucian seorang hamba, ya Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu amal soleh yang mengilhaminya untuk selalu melakukannya sampai kemudian nyawanya dicabut oleh Allah dalam keadaan sedang mengerjakan amal soleh itu. Hadis riwayat Al-Tabrani. Yang kelima, jika orang yang mau meninggal dunia tersebut meminta kesaksian kepada Allah, ini bukan Nabi mungkin, minta kesaksian kepada Allah atas kebenaran dirinya. Misalnya, ia meminta kesaksian kepada Allah bahwa dirinya telah melaksanakan semua yang diperintahkannya, seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah pada saat Haji Wada, di mana beliau ketika itu meminta kesaksian orang-orang yang hadir pada pelaksanaan Haji Akbar tersebut. Di bawah beliau telah menyampaikan risalahnya. Ketika itu orang-orang yang hadir di Arafah pun bersaksi untuk beliau. Lalu beliau pun memohon kesaksian kepada Allah. Sidang jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya jika kematian telah menghampiri kita, maka tiada satu pun yang berguna dan bermanfaat untuk si mayit, kecuali hanya 3 hal saja, yaitu sedekah yang terus mengalir pahalanya atau sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Rasulullah SAW telah bersabda, "Idza mata ibnu Adama in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin, aw ilmin yunfa'ahu bihi, aw waladin salihin yad'u lahu." Artinya, sesungguhnya jika anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 hal, yaitu sedekah yang terus mengalir pahalanya atau sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yatim yang saleh, anak yang saleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, sebagai penutup kata, marilah kita mohon kepada Allah, semoga kita termasuk kelompok orang-orang senantiasa mengingat kematian, sehingga kita senantiasa termotivasi untuk melakukan ibadah dan amal saleh kepadanya. Dan semoga pula saat ajal datang menghampiri nanti, kita dapat meraih kematian yang husnul khatimah, kematian yang indah dan bahagia, sehingga di kehidupan akhirat nanti kita termasuk orang-orang yang beruntung dan berbahagia dengan mendapatkan surganya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barakallahu fi li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni
wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warhamhu anta khairur rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.